Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yang pertama Jeki Ginting, kedua Friska Febioler Tonang, dan yang ketiga Nafidza Sadrina. Latar belakang, semakin besar suatu organisasi atau perusahaan, maka semakin besar pula tuntutan masyarakat terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. Organisasi sebagai suatu sistem juga diharapkan dapat memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Ide mengenai tanggung jawab sosial atau yang dikenal dengan corporate social responsibility kini semakin diterima secara luas. Kelompok yang mendukung wacana tanggung jawab sosial berpendapat bahwa perusahaan tidak dapat dipisahkan dari para individu yang terlibat di dalamnya, yakni pemilik dan karyawannya. Nah, untuk lebih jelasnya kami akan menyampaikan mengenai definisi tanggung jawab sosial dan etika manajemen disertai dengan sedikit penjabarannya. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah suatu konsep organisasi perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara keseluruhan, tanggung jawab sosial mencerminkan etika perorangan yang ditetapkan oleh perusahaan, terutama manajemen. Puncaknya, walau tidak menutup kemungkinan tanggung jawab sosial dapat didorong oleh lembaga pemerintahan, konsumen, investor, dan oleh perilaku perusahaan lain atau pesaing. Namun demikian, banyak perusahaan yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap stakeholdernya. Konsep dasar etika manajemen. Etika merupakan suatu prinsip, nilai, dan kepercayaan yang mendefinisikan keputusan, tindakan yang benar, dan yang salah. Beretika berarti bertindak terbuka dan jujur untuk menjaga keyakinan dan kepercayaan publik terhadap perusahaan kita. Kreitner mengatakan bahwa etika manajemen lebih jauh lagi berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan kegiatan bisnis yang dijalankan. Mengukur etika manajemen. Yang pertama, manfaat atau benefit. Semua pihak bisa merasakan manfaat dari prestasi yang dilakukan pegawai. Yang kedua, pemenuhan hak-hak atau right, memberikan insentif kepada pegawai yang berprestasi. Yang ketiga, prinsip keadilan atau justice, perlakuan yang seimbang dengan apa yang telah ditunjukkan pegawai. Yang keempat, pemeliharaan atau caring atau memelihara motivasi pegawai. Mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa etika manajemen sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan perlu diwujudkan di masa-masa mendatang. Ada beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan dorongan untuk melaksanakan etika dalam manajemen. Beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan diantaranya adalah: yang pertama, pelatihan etika; yang kedua, advokasi etika; dan yang ketiga, keterlibatan masyarakat dalam mengontrol etika bisnis. Mengelola etika dan tanggung jawab sosial. Pertama, kode etik. Kode etik adalah pernyataan resmi dari nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan yang berkaitan dengan persoalan etika dan sosial. Yang kedua, pelatihan etika. Pelatihan etika adalah program pelatihan untuk membantu para pegawai dalam menghadapi persoalan etika dan nilai-nilai. Ketiga, kasus bisnis tentang etika dan tanggung jawab sosial. Sebagian besar manajer sekarang menyadari bahwa memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial adalah sama pentingnya dengan memperhatikan pengeluaran, keuntungan, dan pertumbuhan bisnis. Contoh studi kasusnya, kasus pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh perusahaan Garuda Indonesia. Penerapan etika bisnis yang telah ditetapkan oleh PT Garuda Indonesia masih mengalami beberapa permasalahan menyangkut penerapan etika bisnis para pekerjanya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kasus-kasus yang menjegal PT Garuda Indonesia dalam praktik bisnis mereka. Salah satu kasus adalah kasus persekongkolan antara para pelaku usaha atau meeting of minds untuk meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon, dan kesepakatan
dan kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar. Dalam kasus ini, Garuda Indonesia dinyatakan bersalah karena melanggar pasal 5 UU nomor 5 tahun 1999 yang mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga. Selanjutnya pada tahun 2019 lalu, publik juga sempat dihebohkan oleh kasus penyelewengan jabatan oleh Ari Aksara yang dimana selain melakukan praktik rangkap jabatan, Ari juga melakukan penyelundupan Harley Davidson dan sepeda brompolin. Kasus ini berakibat pada pencopotan jabatan Ari Aksara oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Lalu yang terakhir, PT Garuda Indonesia juga mengalami kasus terkait laporan keuangan. Dalam kasus ini, Komisaris Maskapai menolak laporan keuangan Garuda yang menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 809.850 US dollar pada tahun 2018. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan tahun 2017 lalu. Atas kasus tersebut, pihak akuntan publik dari Kantor Akuntan Publik Auditor Laporan Keuangan dijatuhi sanksi oleh Kemenkeu karena terbukti bersalah analisis. Contoh kasus pelanggaran etika bisnis dan analisisnya berikutnya bisa dilihat dari kasus PT Garuda Indonesia yang terjadi pada tahun 2018 silam, di mana maskapai penerbangan milik BUMN telah melanggar kode etik berbisnis, yakni dengan adanya manipulasi pada laporan keuangannya. Selain itu, ketiga kasus di atas merupakan beberapa contoh kasus di mana 5 prinsip serta nilai sincerity yang telah ditetapkan oleh PT Garuda Indonesia telah dilanggar oleh beberapa pihak internal perusahaan, yang dimana itu merupakan sebuah bentuk penyimpangan dari etika bisnis yang ditetapkan perusahaan sebagai pelaksanaan prinsip good converse. Untuk itu perlu diharapkan perbaikan internal manajemen Garuda Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa tanggung jawab sosial dapat dikatakan sebagai kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen berdampak kepada seluruh pemangku kepentingan, antara lain konsumen, karyawan, investor, pemasok, dan lain sebagainya. Tanggung jawab dari organisasi harus membawa ke arah perbaikan di lingkungan masyarakat organisasi tersebut sebagai konsekuensi logis keberadaannya dalam lingkungan tersebut. Konsep dasar etika manajemen lebih berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan bisnis yang dijalani organisasi tersebut. Etika manajemen dapat diatur melalui 4 cara, yaitu dari segi benefit, pemenuhan hak-hak dari pemangku organisasi tersebut, prinsip keadilan, dan pemeliharaan organisasi yang bersangkutan. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.